Ya, kembali lagi pemirsa, selain tadi membahas dari sisi alutsista yang tentunya masih harus dibenahi, salah satunya juga yang menjadi perhatian adalah SDM atau personil. Ini kan berkaitan juga Mas Al-Araf dengan tahun pemilu atau memasuki tahun politik. Bahkan di tema HUT ke-78 ini pengawal menuju demokrasi atau pengawal demokrasi. Berbicara dari sisi mengawal demokrasi ini kan sepertinya sudah cukup berulang ya, setiap pemilu selama 5 tahun sekali kita melihat misalnya purnawirawan TNI sepertinya terpecah, ada yang mendukung A, mendukung calon B atau mendukung calon C. Ini bagaimana kemudian menjadi tantangan untuk netralitas TNI sendiri? Ya betul, tantangan politik tahun depan buat TNI adalah bersikap netral gitu. Nah, instruksi presiden itu harus ditafsirkan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Undang-Undang TNI 34 2004 menyebutkan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. Nah, oleh karena tidak boleh mendukung salah satu kontestan kandidat atau terlibat dalam kegiatan politik praktis. Nah, pesan ini menjadi penting karena dalam pengalaman kita ketika pemilu 2004, 2014, terdapat oknum-oknum militer yang digunakan dan dimobilisasi untuk pemenangan salah satu kandidat presiden. 2004 ada penggunaan fasilitas peralatan ataupun mobil militer untuk mobilisasi mendukung salah satu kandidat. Tahun 2014 ada oknum anggota militer mendukung agar masyarakat mendukung salah satu kandidat. Ini tidak boleh. Baik TNI ataupun Polri, dia tidak boleh terlibat dalam politik praktis, dalam mendukung gitu. Ini menjadi penting gitu. Bagaimana melihat kondisi untuk tahun ini Mas, jelang pemilu 2024 nanti? Nah, dinamika pemilu sekarang kan memang kecenderungan kontestasinya cukup tinggi. Mungkin juga intensitas ketegangannya tinggi. Nah, oleh karena itu menjadi penting buat Bawaslu, masyarakat memperhatikan agar tidak boleh ada upaya keberpihakan oleh anggota militer untuk mendukung salah satu kandidat. Karena itu bertentangan dengan Undang-Undang TNI 34 Dari pengamatan Mas Al-Araf, apakah sudah terlihat mungkin ada tanda-tanda seperti itu atau sampai sejauh ini masih belum terbaca? Ya, tergantung perpanjangan masa waktu pensiun Panglima TNI, ya kan? Oke. Nah, kalau perpanjangan masa pensiun Panglima TNI diperpanjang, ya dia punya potensi-potensi yang kemudian menimbulkan dugaan-dugaan dan kecurigaan di publik dalam konteks politik gitu. Dan sekarang kan sedang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Menurut saya sih proses rotasi di dalam tubuh TNI harus berjalan. Karena begini Mbak, kurang lebih ada sekian banyak perwira menengah di tubuh TNI. Itu tidak memiliki promosi dan jabatan karena jumlah jabatannya terbatas. Jadi menumpuk. Nah, ini problem di organisasi TNI. Kenapa? Waktu Undang-Undang TNI disahkan, masa pensiun diperpanjang. Nggak diantisipasi, akhirnya menumpuk hari ini. Implikasinya didistribusikan ke lembaga sipil. Padahal itu melanggar Undang-Undang TNI. Duduk di jabatan Kementerian SDM atau di kementerian lain, dan itu melanggar Undang-Undang TNI. Nah, penumpukan ini harus diselesaikan dengan cara apa? Rotasi pergantian di dalam tubuh TNI harus bergerak. Gitu. Pergantian Panglima TNI juga perlu dilakukan. Itu menjadi penting. Iya, tadi kita sudah berbicara dari sisi alutsista, kemudian juga dari sisi personil atau pengembangan sumber daya manusia. Pemirsa, kita akan juga mendalami bagaimana juga alokasi anggaran yang selama ini juga sudah digelontorkan selama beberapa tahun terakhir. Kita akan saksikan bersama mulai dari tahun 2019, pemirsa. Ini ada sebanyak 115,4 triliun rupiah yang kemudian sudah digelontorkan pada tahun 2019. Anggaran yang sebenarnya kalau kita lihat angkanya sangat fantastis sepertinya, tapi nanti kita akan tanya ke Mas Al-Araf. Kemudian juga masih kita lihat untuk tahun nggak fantastis ya. Untuk tahun 2020 136,9 triliun rupiah, ini meningkat 21 triliun dibanding pada tahun 2019. Dan selanjutnya pada saat itu terjadi pandemi COVID-19 yang semakin masif sehingga kemudian pada tahun 2022 pemirsa, kita akan beralih ke anggaran pada tahun selanjutnya. Total anggaran 133,4. Sebelumnya pada tahun 2021 sempat 125 triliun karena refokusi anggaran COVID. Kemudian pada tahun 2022 ini kembali meningkat 8 triliun sejumlah 133,4. Dan pada tahun 2023 anggaran yang digelontorkan 134,32 triliun rupiah. Mas Al-Araf tadi mengatakan ini tidak fantastis. Kalau kita lihat kan padahal postur anggaran pada saat periode Pak
atau Menteri Pertahanan yang periode sekarang ini semakin hari semakin meningkat atau semakin tahun semakin meningkat meskipun terhitung pada tahun 2021 karena refocusing. Artinya ini belum ideal, Mas. Memang ada kecenderungan peningkatan anggaran pertahanan negara. Tapi memang anggaran pertahanan kita masih di bawah 1% GDP-nya. Dibanding negara lain kita kalah. Tapi sangat dimaklumi karena ada kebutuhan-kebutuhan lain dalam konteks penanganan kesehatan, COVID, dan kebutuhan pangan, dan lain sebagainya. Tapi problem utama anggaran pertahanan itu, problem pertama-tama adalah bagaimana kita melakukan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel. Nah, supaya tidak terjadi berbagai penyimpangan. Kadang-kala problemnya adalah transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pertahanan dan pengadaan alutsista, terdapat dugaan-dugaan penyimpangan dalam pengadaan alutsista. Ini yang bermasalah. Yang kedua adalah bagaimana membangun skala prioritas. Nah, skala prioritas menjadi penting. Kalau kita memiliki anggaran pertahanan terbatas, maka kita harus punya skala prioritas. Jadi yang menjadi prioritas dengan anggaran yang Mas Al-Araf bilang mungkin tidak fantastis? Ya, anggaran pertahanan kita itu kurang lebih 60-70% habis untuk anggaran rutin. Gaji pegawai, operasional, untuk pengadaan alutsista terbatas. Nah, dalam skala prioritas, kalau kita memiliki anggaran terbatas, maka kita harus fokus untuk memperkuat komponen utamanya, yakni TNI. Oleh karenanya, program-program di luar komponen utama jangan dilakukan. Komponen utama yang harus diperkuat? Meningkatkan kesejahteraan prajurit, meningkatkan kekuatan alutsista. Konsekuensinya, program-program di luar itu tidak diperlukan. Sayangnya, Kementerian Pertahanan membuat program-program yang menurut saya tidak urgent dan membebani anggaran pertahanan. Contohnya program komponen cadangan pertahanan negara. Buat Komcat apa? Yang melibatkan warga sipil untuk dilatih, itu menghabiskan anggaran sekian banyak gitu. Artinya tidak efektif? Tidak efektif. Bahkan di banyak negara, konsep tentang military conscription ataupun wajib militer atau seperti komponen cadangan, itu sudah dihapuskan karena memberi anggaran pertahanan. Kita sekarang sudah memasuki era generasi perang keempat, bahkan mungkin kelima, dengan model asymmetric warfare, dan kita lebih mengedepankan pembangunan teknologi pertahanan. Jadi dunia global dalam konteks perang itu lebih mengedepankan dua hal, penguatan teknologi pertahanan, yang kedua mengantisipasi dunia cyber. Sehingga ini yang harus diantisipasi, bukan memperkuat jumlah manusianya seperti menggunakan komponen cadangan. Ini kita udah masuk era perang modern, teknologi pertahanan menjadi tumbuh. Nah, saya melihat Kementerian Pertahanan tidak memiliki kacamata yang cukup baik dan komprehensif untuk membangun skala prioritas. Akhirnya anggaran tidak efektif dan tidak efisien digunakan. Belum lagi kalau kemudian program food estate gitu ya, di Kalimantan yang gagal, yang justru menimbulkan kerusakan lingkungan. It's problem. Iya, mudah-mudahan di hari ulang tahun ke-78 TNI ini masukan-masukan ini tentunya bisa semakin diperbarui sementara dan juga tentunya TNI bisa semakin Saya hanya ingin mengatakan kita ingin membangun tentara yang profesional. Oleh karenanya dia harus sejahtera dan dia harus kuat alutsistanya. Jangan terlibat dalam politik praktis. Betul. Terima kasih sekali lagi Mas Al-Araf, pengamat militer, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, usai sudah Apa Kabar Indonesia Malam bersama Agita Mahlika dan juga Caca Anissa. Betul, Caca? Ya, benar sekali Agita. Ini luar biasa, ada pameran alutsista di depan kita, mulai dari kapal selam, ada pesawat tempur, bahkan juga alutsista lain-lain. Ini sayang sekali saya tidak bisa kemudian ikut berdialog dengan Mas Al-Araf. Tapi kita harus menutup, pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam hari ini, yang mana sesaat lagi nanti Anda dapat menyaksikan dua sisi bersama Dwi Anggia dengan judul Mentan Disasar, Koalisi Perubahan Besar. Itu yang nanti akan kita saksikan saat lagi. Tapi saya Caca Anissa. Dan saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Sampai jumpa.